meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyegakkan pasukan pertahanan nuklir menjadi bingung NATO dan Sekutu Barat. Pasalnya, sejauh ini Rusia sudah sukses masuk ke jantung pertahanan Ukraina, dan hingga kini, invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlangsung sejak pasukan Rusia memasuki Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Pada Jumat 25 Februari 2022, Amerika Serikat mengatakan akan menjatuhkan sanksi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, menyusul pengumuman serupa oleh Inggris dan Uni Eropa setelah serangan Rusia ke Ukraina. Meski demikian, Putin justru memerintahkan untuk memperkuat pertahanannya. Putin bahkan memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan penangkal nuklir dalam siaga tinggi pada Minggu 27 Februari 2022. Putin menuduh Barat mengambil langkah-langkah tidak bersahabat terhadap negaranya. Namun, ancaman nuklir Putin semakin membingungkan karena berangkat dari doktrin pencegahan nuklir Rusia yang sudah mapan. Pada 2020, Putin menyetujui prinsip-prinsip dasar dengan 4 kasus ketika Moskwa dapat menggunakan senjata nuklir. Prinsip-prinsip itu adalah ketika rudal balistik ditembakkan ke wilayah Rusia atau sekutu saat musuh menggunakan senjata nuklir. Serangan terhadap situs senjata nuklir Rusia atau serangan yang mengancam keberadaan negara Rusia, tak satu pun dari kriteria tersebut terpenuhi dalam konflik Rusia-Ukraina saat ini. Terlebih lagi, Rusia bergabung dengan 4 anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada Januari dalam menandatangani dokumen yang menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangi dan tidak boleh diperangi. Ancaman verbal terbaru Putin menunjukkan ambiguitas, bahkan mungkin kemunafikan dari jenis deklarasi ini, kata Mark Vinod, ahli proliferasi nuklir di Geneva Center for Security Policy. Jika kita menerapkan doktrin, akan ada upaya pelucutan senjata besar-besaran, padahal kita melihat relatif sedikit yang dilakukan ke arah itu. Untuk saat ini, masih ada risiko kesalahan yang sangat tinggi atau salah tafsir, atau bahkan manipulasi disengaja yang dapat memicu serangan nuklir tambahnya. Mengapa nuklir Rusia siaga diumumkan secara terbuka? Dengan bantuan Barat yang mengalir ke Ukraina dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia serta para elitnya, deklarasi publik Putin dapat menjadi upaya untuk memecah belah musuhnya. Pemimpin Rusia itu berani bertaruh mengambil resiko, kata Elliot Achahan dari Center for Strategic International Studies di Washington. Apa yang dia coba lakukan adalah menyerang kita semua secara psikologis. Galva setuju bahwa sisi psikologis sangat penting, dan Putin berkeinginan mencegah Barat melangkah lebih jauh dengan sanksi ekonomi. Semua orang berkumpul di belakang bendera Ukraina, dan dia memiliki keinginan untuk membuat perpecahan antara pemerintah aliansi NATO dan opini publik di negara-negara Barat terangnya. Namun Halva juga ingat bahwa menurut pendapat sebuah orang yang telah bertemu Putin, dia mengisolasi dirinya sendiri, terkunci dalam logika paranoid, strateginya tidak mungkin untuk dibaca. Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan militer Rusia untuk menempatkan pasukan pencegahannya, termasuk senjata nuklir dalam siaga khusus. Dia mengatakan itu kepada kepala pertahanan karena pernyataan agresif Barat itu menunjukkan meluas atas invasi Ukraina. Pengumuman itu tidak berarti Rusia berniat menggunakan senjata tersebut. AS menutup keputusan Putin dengan menyebutnya sebagai eskalasi yang tidak dapat diterima. Dan lalu Putin telah memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba menghalangi kami di Ukraina akan melihat konsekuensi yang belum pernah Anda lihat dalam sejarah Anda. Kata-kata itu secara luas ditafsirkan sebagai sebuah ancaman untuk menggunakan senjata nuklir ketika Barat menghalangi jalannya. Peringatan itu menjadi lebih tajam pada hari Minggu ketika dia memerintahkan Menteri Pertahanan Rusia dan Kepala Staf Umum Militer untuk menempatkan pasukan penangkal nuklir pada rezim khusus tugas tempur. Setelah pengumuman Putin, UE mengumumkan serangkaian sanksi dan tindakan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Duta Besar AS untuk PBB mengatakan perintah penangkal nuklir Putin menunjukkan bahwa dia mengingatkan bahwa dia meningkatkan konflik Ukraina dengan cara yang tidak dapat diterima. Gedung Putih mengatakan Rusia sama sekali tidak berada di bawah ancaman NATO. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menggambarkan komentar Putin sebagai retorika berbahaya. Pergeseran yang sangat umum ke status siaga tinggi adalah cara bagi Moskow untuk mengirim peringatan. Pindah ke status waspada kemungkinan membuatnya lebih mudah untuk meluncurkan senjata lebih cepat. Namun bukan berarti ada niat saat ini untuk menggunakannya. Rusia memiliki persediaan senjata nuklir terbesar di dunia, tetapi juga tahu bahwa NATO juga memiliki cukup untuk menghancurkan Rusia jika mereka digunakan.
Tetapi tujuan Vladimir Putin kemungkinan akan mencoba dan menghalangi dukungan NATO untuk Ukraina dengan menciptakan ketakutan tentang seberapa jauh dia bersedia untuk pergi dan menciptakan ambiguitas atas jenis dukungan untuk Ukraina yang dianggap terlalu banyak. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu 27 Februari 2022 memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir negara itu dalam siaga dini. Setelah penduduk barat mengambil langkah-langkah tidak bisa bersahabat terhadap negaranya, ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina, dan perintah Putin akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moskow memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia dan sejumlah besar rudal balistik yang membentuk tulang punggung pasukan pencegahan negara itu. Saya memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia untuk menempatkan pasukan pencegahan tentara Rusia di dalam mode layanan bantu khusus, kata Putin. Anda lihat bahwa negara-negara barat tidak hanya tidak bersahabat dengan negara kita dibanding ekonomi, maksud saya sanksi tidak sah. Pejabat senior negara-negara NATO berterus-terusan juga mengizinkan pernyataan agresif terhadap negara kami, tambahnya dalam pidato yang disiarkan televisi. Menteri Pertahanan Shoigu menjawab dengan singkat, ya. Seperti diketahui, Presiden Rusia pada hari Kamis lalu memerintahkan invasi ke Ukraina mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia. Pasukan darat Rusia telah menekan ke Ukraina dari utara, timur, dan selatan, tetapi menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Ukraina. Intensitas yang mungkin mengejutkan Moskow menurut sumber-sumber barat. Pihak berwenang Ukraina menggambarkan beberapa pasukan Rusia sebagai orang yang mengalami demoralisasi dan kelelahan, mengklaim bahwa lusinan tentara telah menyerah.